Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang hidup dalam kasih karunia. Saya ingin kita dewasa memahami apa yang akan saya sampaikan, bukan sebagai satu format belas kasihan yang harus ditunjukkan, tapi bagaimana saya menemukan khotbah ini dalam satu pergumulan yang berat. Saya pernah mengkhotbahkan khotbah ini beberapa kali, namun ketika titik-titik pergumulan harus saya lewati, maka Tuhan memberikan hal ini membuat I am strong in a God power. Sebagai seorang gembala, saya tidak hanya dituntut untuk cakap memimpin jemaat dengan segala macam hal-hal yang timbul dalam kepemimpinan. Saya dituntut harus memenuhi ekspektasi atau harapan-harapan yang ditujukan kepada saya untuk membuat jemaat semakin merasa hidup lebih baik. Satu sisi saya juga seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan yang bukan hanya harus hidup dari tuntutan-tuntutan yang ada secara manusia, tapi saya juga harus hidup dari tuntutan-tuntutan yang harus saya taati dari kebenaran firman atau apa yang telah saya khotbahkan. Bapak Ibu, dalam kondisi-kondisi seperti ini, kadang-kadang ketika kita dalam keletihan, dalam kelemahan, kadang-kadang hidup dalam tuntutan-tuntutan yang demikian banyak itu sangat berat. Kadang-kadang ketika kita tidak bisa mengakomodasi satu keinginan, menimbulkan kekecewaan dari beberapa pihak. Kemudian kita nggak bisa mentaati maunya Tuhan dalam standar yang Dia mau untuk saya melayani. Kadang-kadang iblis mengambil alih ruang hatiku dan berkata gini, kamu pemimpin yang bodoh, kamu nggak mengerti, kamu nggak begini-gini. Kadang-kadang seringkali gambaran tentang pemimpin-pemimpin yang berhasil, pemimpin-pemimpin yang hebat menjadi satu bandingan untuk mereka berkata, gembala kita nggak seperti itu. Kondisi seperti ini kadang-kadang membawa saya kepada titik-titik di mana saya diperhadapkan pada keputusasaan, atau saya berpikir begini, layakkah saya masih menjadi seorang gembala atau minimal seorang anak Tuhan yang dalam lagu-lagu kita bisa berkata menyenangkan Tuhan. Layakkah saya untuk hidup sebagai anak Tuhan? Sementara antara nyanyian, ungkapan hati dengan hidup kadang-kadang berbeda jauh. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Saudara berpikir ke situ nggak kira-kira? Semakin tinggi tuntutan seseorang terhadap pemimpin, saya pemimpin. Kadang-kadang saya merasa seorang diri ketika menghadapi semua ini. Kadang-kadang saya harus berhadapan dengan satu pilihan-pilihan yang saya nggak suka untuk saya ambil, tapi harus saya ambil. John Maxwell bilang gini, kadang-kadang penyakit yang paling menakutkan dari seorang pemimpin adalah kesendirian. Saudara melihat tokoh-tokoh Alkitab, pemimpin-pemimpin adalah orang yang banyak mengalami hal-hal yang sulit dalam kesendirian. Semakin saya menyelami apa yang akan saya lakukan, dan telah saya lakukan, semakin saya merasa saya jauh daripada standar kebaikan yang harusnya saya capai. Standar kebaikan menurut apa kata orang terhadap harapan-harapan yang diletakkan kepada saya, atau apa kata Tuhan menurut firman-Nya yang sudah saya khotbahkan. Hal ini membawa saya dalam perenungan. Sabtu pagi saya berkhotbah tentang what next Lord, apa yang seharusnya saya lakukan setelah ini. Saya membeli sebuah buku itu bagus. Saya kalau kemana-mana selalu beli buku, karena buku itu merupakan gudang harta yang tak ternilai. Saya beli buku, ada satu buah buku yang saya nggak beli, tapi saya hampir beli karena duit pas-pasan. Saya bilang, ini bukunya Hati yang Mengeras, atau Mengeraskan Hati. Saya lihat gambarnya tentang cover, itu tanah yang kering, kemudian dicangkul nggak bisa. Kemudian saya beralih ke sebuah buku, Memahami Kasih Karunia. Buku ini saya nggak beli, tapi dua buku ini mengiang terus selama saya di mobil, di bis. Kemudian saya merenungkan gini,
Kalau kamu memakai hidupmu berdasarkan standar apa yang sedang engkau pikirkan tentang apa kata orang dan tentang apa katamu, bukan apa kata Tuhan, engkau sebetulnya sedang membuat hatimu keras terhadap aliran sorgawi yang bisa melembutkan engkau. Seperti spons yang bisa menyerap kembali aliran air sorgawi. Amin. Dan kemudian kalau engkau hidup dalam ketakutan, dalam kebingungan harus ikut apa? Saya tahu firman, saya tahu khotbah. Namun kadang-kadang dalam keletihan, dalam banyak pergumulan, saya seperti Daud yang berkata gini, what must I do, Lord? Satu kata yang Max Lucado bilang gini, kadang-kadang orang memahami kasih karunia itu hanya sekedar sesuatu yang mudah. Ketika saya melihat hidupku di hadapan Tuhan, saya tahu ada satu nama, namanya kasih karunia, yang membuat saya masih ada sebagaimana saya ada. Amin. Dan khotbah ini lahir dari perenungan yang menurut saya sampai pada titik di mana aku nggak bisa memenuhi semua ekspektasi orang. Dan aku juga nggak mungkin hidup sesuai standarmu Tuhan. Karena aku masih terdiri dari daging. Coba saudara pegang, saudara masih dalam dari daging. Yang paling gampang begini, nyanyian yang kita ucapkan dengan hidup yang kita terapkan beda atau enggak? Tanya kiri kananmu. Tanya kiri kananmu, beda atau enggak? Tanya kiri kananmu. Lord, you more than anything. You more than gold, more than gold. Tuhan lebih dari emas. Pertanyaannya hari ini, enggak usah emas deh. Tuhan lebih dari harta kita enggak? I will never let you go. Kita enggak akan biarkan Tuhan pergi. Tapi seringkali secara halus kita usir Tuhan dengan pilihan-pilihan kita yang membuat Tuhan enggak nyaman ada di hidup kita. Pertanyaannya, kalau antara lagu dengan sikap hidup, Tuhan jadikan lagu ini alat ukur kita. Hari ini kita semua akan meratap dan berkata gini, kami gak layak. Saudara paham gak sampai di sini? Nangkep gak? Saya ingin membuka satu kebenaran yang kadang-kadang kita anggap remeh, yang kadang-kadang kita pikir santai, toh Tuhan punya kasih karunia, toh Tuhan punya anugerah, dan hari ini saya masih bisa hidup, kan karena kasih Tuhan. Jadi kesannya kasih Tuhan itu murahan. Kasih Tuhan itu tidak bernilai. Padahal untuk sampai kepada kita, kasih karunia ini terbentuk atau ada hanya karena pengorbanan Kristus. Kita memang gak perlu mati di kayu salib. Kita memang gak perlu menderita dicambuk. Kita memang gak perlu menderita dihianati. Karena semua itu sudah Tuhan berikan buat kita. Karena kita gak mengalami, kita gak merasakan. Saat kita terima sepertinya gratis, kita anggap remeh. Maka itu kadang-kadang kita hidup santai dan sepertinya tidak bertanggung jawab. Saya nggak bilang nanti kita nggak boleh nyanyi. Nanti kita akan belajar makna kasih karunia. Bukan juga kasih karunia membuat kita nggak usah minta ampun lagi sama Tuhan. Itu kurang ajar namanya. Memang kita Tuhan Yesus nggak pernah bikin salah. Efesus pasal 2 ayat 8, ayat ini yang keluar dalam perenungan, dalam kebuntuan, dalam kebingungan. Saya diingatkan seorang tokoh yang bernama Paulus, yang 13 surat-suratnya mendominasi perjanjian baru. Saya berpikir kenapa Tuhan pakai Paulus, karena Paulus punya kapasitas untuk menuliskan hal-hal teologis yang membuat orang dapat mengerti firman Tuhan. Kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan usahamu, tetapi pemberian Allah. Apa kaitan dengan apa yang saya sampaikan tadi mengawali khotbah ini? Saudara, kasih karunia itu harus dipahami secara benar. Seringkali kita mengutip kata-kata ini untuk membenarkan kebodohan dan kelemahan kita. Seakan-akan Tuhan punya pengertian, permakluman yang harus kita terima karena kita anaknya. Kasih karunia atau anugerah berasal dari kata bahasa asli Ken Ibrani atau Charis Yunani. Saya mencari beberapa terjemahan yang pas, ternyata para ahli teologi sepertinya sepakat untuk tidak bisa memberikan terjemahan secara tepat, secara akurat tentang kata-kata ini. Cuman kita mengerti bahwa kata ini dipergunakan untuk menunjukkan anugerah yang diberikan dari seorang bawahan dari seorang atasan kepada bawahannya. Walaupun sang bawahan tidak layak menerimanya.
Saya ingin kasih contoh seperti ini. Pak Lukas punya pegawai kan? Pak Lukas punya ekspektasi terhadap pegawai kan? Punya harapan kan? 1 bulan kerja. Pak Lukas maunya pegawai ini punya standar A misalnya. Tapi karena dia baru kerja, kira-kira pegawai ini cuma punya standar C. Kasih karunia seperti ini loh. Ya sudahlah, kamu kan baru belajar. Gaji tetap. Bulan kedua, diajarin. Pak Lukas turun tangan langsung. Ngajarin sama-sama kerja, ngasih contoh. Betul kan? Hasilnya B. Oh, nggak memenuhi ekspektasi. Nggak memenuhi harapan. Tapi karena ada kasih, dihitung-hitung dari nilai jual dia, nilai kerja dia, dengan gaji nggak sepadan. Tapi karena ada kasih, dikasih gaji juga full, tanpa potongan. Kemudian bulan ketiga dia bikin salah, kesalahannya fatal. Membuat usaha Pak Lukas mungkin rugi, mungkin mengalami satu goncangan. Wah, ini orang harus dipecat. Tapi karena ada kasih karunia, ada hati, ya sudah. Saya mau bilang kasih karunia itu seperti itu. Tuntutan Tuhan 10, kita kerjakan 3. Kenapa kita masih hidup? Karena ada kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Saudara paham nggak sampai di sini? Jadi kalau kita hidup hari ini ada, sekalipun apa yang kita lakukan, kita kerjakan, kita perbuat, kita imani tidak sesuai standar Tuhan, toh hari ini kita masih punya kesempatan, itu karena kasih karunia. Sebab itu, di dalam kasih karunia, itu juga terkandung unsur yang bernama pengampunan. Karisestai. Pengampunan. Karena bagaimana orang bisa menerima kasih karunia kalau Allah tidak mengampuni dia lebih dahulu. Saya mau bilang sebetulnya sebelum kita minta maaf kepada Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap membuat kita diterima. Yang Tuhan mau adalah kejantanan kita, konsistensi kita, mengakui kesalahan kita di hadapan Dia. Amin. Kalau Roma 6:23, 3:23 langsung diterapkan, saudara jangan berpikir maut itu bicara kematian semata. No. Maut itu adalah satu hukuman yang sangat menyakitkan sebetulnya buat kita. Keterputusan kita dari Tuhan itu sebetulnya lebih menyakitkan daripada kematian kekal. Kenapa? Keterputusan kita dari Tuhan membuat kita ada di pihak yang memperbudak kita yang bernama iblis. Membuat kita nggak bisa menikmati tujuan panggilan utama kita diciptakan. Membuat kita jauh dari Tuhan. Maka itu sebetulnya hukuman yang paling mengerikan itu bukan neraka. Kita terputus dari Tuhan. Kalau neraka, kenapa Yesus harus ada di dunia? Dia datang ke dunia agar hubunganku dengan Tuhan dikembalikan. Amin. Sadar nggak? Mati-matian Tuhan pertahankan agar hubungan kita dengan Dia itu tetap terjalin. Maka itu ada kasih karunia supaya dalam kelemahan, kekurangan, kejatuhan, ketidakmampuan kita tetap punya kesempatan memulihkan hubungan dengan Dia. Amin. Masalahnya kan orang anggap remeh. Hubungan dengan Tuhan itu seringkali diwarnai dengan legalitas. Dalam arti apa? Seperangkat peraturan-peraturan yang kudengar harus kulakukan. Ini yang kadang-kadang membuat saya pribadi stres. Bahkan membuat kita stres. Kenapa? Penafsiran yang kaku terhadap firman. Penafsiran yang terlalu mengada-ngada terhadap firman. Membuat firman yang harusnya menjadi sesuatu yang menggembirakan, justru menyakitkan. Kenapa? Tuntutannya bukan dari Tuhan, kita yang buat. Perpuluhan. Siapa yang bilang kalau nggak kasih perpuluhan kena kutuk? Nanti dimakan belalang pelahap. Akibatnya seperti ini. Tuhan itu ditutup mulutnya dengan perpuluhan. Kalau mau jujur, 1/10 itu terlalu kecil buat Tuhan. Nggak ada yang bilang amin? 1/10 aja udah ribut, apalagi seluruh. Betul nggak? 1/10 aja udah berdebat, apalagi seluruh. Sebetulnya bukan uangnya yang Tuhan mau, bukan persembahannya yang Tuhan mau. Sikap hati kita terhadap Tuhan yang diwujudkan oleh kecintaan yang bernama persembahan itu yang penting. Kenapa Tuhan menolak Kain? Tuhan menerima Habil. Bukan soal apa yang dipersembahkan, tapi sikap hati Kain dan Habil yang membuat mereka berbeda.
Dan ketika sikap hati Kain tidak seperti yang Tuhan mau, dosa mengintip di balik pintu dan siap masuk. Kasih karunia, ken atau karis, itu merupakan hak prerogatif Allah. Saudara, saya pernah membaca sebuah buku, kasih karunia Tuhan itu berbeda-beda. Enggak. Setiap kita sama. Kita nggak bisa menggugat kenapa Tuhan memberi kepada perampok, pencuri, pembunuh, penjina. Enggak langsung dihukum mati. Itu haknya Tuhan. Maka itu sebetulnya kita nggak berhak menghakimi orang juga atas apa yang mereka perbuat. Dengan berkata nggak boleh, nggak boleh. Saudara, saya mau bilang, kadang-kadang hidup kita ini lebih gampang dalam posisi menilai daripada dinilai. Betul nggak? Betul nggak? Kita menilai itu sangat gampang, karena kita melihat orang. Tapi saat kita dinilai, kita akan berontak. Oh, saya nggak seperti ini, saya nggak seperti itu, saya nggak seperti ini. Pada prinsipnya, kasih karunia datang dari atas, yaitu Tuhan kepada manusia. Padahal sesungguhnya manusia tidak memiliki kelayakan untuk menerimanya. Roma 5:16a. Mari kita lihat ayat ini. Roma 5:16a. Saudara, kebenaran ini sungguh membuat saya pribadi memiliki semangat baru gitu. Bahwa selama masih ada kasih karunia, maka dosa apapun tidak akan pernah berimbang dengannya. Lihat, Roma 5 ayat 16a. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Kenapa tidak berimbang dengan dosa? Saya mau kasih contoh. Saudara, bisa nggak kita menghancurkan hati Tuhan? Bisa nggak? Anggap Tuhan tuh Bapak. Bisa nggak kita membuat Tuhan sedih dengan kelakuan kita? Ini guru-guru sekolah minggu jangan ngajarin nanti Allah marah ya dengan dosa kepada anak-anak. Nanti anak-anak memandang Allah itu sebagai bapak yang kejam, yang kumisnya melinting, yang siap dengan tongkat. Itu menyesatkan itu. Jadi anak-anak takut sama Tuhan, anak-anak nggak mencuri karena takut dipukul Tuhan. Anak-anak nggak berbohong, kenapa? Takut mulutnya dikunci Tuhan. Ini guru seperti ini harus dibaptis ulang di kawah ijen, di lahar belerang yang mendidih. Supaya keluar dia diperbaharui. Bisa nggak kita membuat Allah berduka? Bisa nggak? Nih analoginya gini, kalau dia Bapa, maka hubungan kita dengan dia kita umpamakan seperti hubungan kita dengan Bapa. Bisa nggak kita buat Bapa kita sedih? Kapan? Saat kita tidak mentaati dia, betul? Bisa nggak kita buat Bapak kita hancur hatinya? Saat kelakuan kesalahan kita betul-betul sudah membuat dia kecewa. Kata Demasif, cinta ini membunuhku. Kalau saya analogikan itu dengan pengorbanan Kristus, karena cintanya kepada kita, dia menyerahkan diri untuk terbunuh dengan cara yang sangat tidak hormat. Eras punya istilah, kalau engkau mencintai seseorang dan Tuhan suruh kau cintai dia, terus menerus anggap aja dia seperti beling yang begitu menyakitkan, harus kau pegang sekalipun tangan berdarah. Pendeta Julianto Simanjuntak punya istilah, mencinta sampai mati. Demasif bilang apa? Cinta ini membunuhku. Kau hancurkan aku dengan apa? Apa Jim? Sikap, betul kan sikapnya menghancurkan kita. Tak sadarkah kau telah menyakitiku, cinta ini. Kalau dikatakan bahwa kita bisa menghancurkan hati Tuhan, saya setuju. Tapi kita nggak bisa menghancurkan kasih Tuhan bagi kita. Amin. Saudara bisa membuat papa kita marah. Saya bisa membuat papa saya murka memukul saya. Tapi saya nggak akan bisa menghancurkan cinta papa saya kepada saya. Karena saya anaknya. Paham nggak kasih karunia? Paham nggak? Paham nggak? Ada satu hal yang lebih besar yang Tuhan miliki. Yang membuat kita apapun yang kita kerjakan hari ini tidak sebanding dengan yang Bapak miliki. Sebab itu kita masih hidup hari ini karena Tuhan. Kalau Tuhan izinkan maut menjemput kita, kapan aja dia bisa ambil kita. Dan kita nggak bisa basa-basi. Kita punya harta, punya apa, nggak bisa apa-apa. Sebab itu kita nggak boleh sombong.
Kita yang kenal kebenaran ini, kita harus mengerti bahwa kita hidup karena Tuhan. Kenapa? Karena kita percaya pada Tuhan, kita ikat perjanjian melalui darah Kristus. Jadi kita harus terikat akan kehendak Tuhan. Kegagalan kita harusnya mendatangkan hukuman. Tapi kegagalan kita justru memberi kesempatan Allah menunjukkan kasih-Nya. Ada kesempatan kita untuk bertobat. Paham sampai di sini? Saudara mengerti? Kita lanjut. Sebab itu jika kita memahami kasih karunia, yang pertama, kita harus memahami bahwa kita hidup karena penerimaan Allah semata. Saya juga kaget ketika mendapati kata favor atau perkenanan itu juga diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Indonesia, King James itu dengan kasih karunia. Jadi ada hubungan antara perkenanan dengan kasih karunia. Dektos itu bicara penerimaan terkait dengan persembahan. Ketika kita membawa persembahan kepada Tuhan, tidak sesuai standar yang Tuhan mau, kasih Tuhan membuat kita tetap diterima. Saudara, kata dektos atau perkenanan atau favor itu menunjukkan bahwa Tuhan menerima kita bukan karena apa yang kita miliki atau apa yang kita lakukan, tapi Dia menerima kita utuh karena Dia mengasihi kita. Efesus 1 ayat 6 itu terjemahan King James itu lebih tepat. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang dikaruniakan kepada kita dalam Dia. King James bilang gini, more accepted, yang membuat kita diterima karena Dia, anaknya yang tunggal. Jadi penerimaan Tuhan terhadap kita bukan karena kebaikan kita, tapi Kristus. Maka itu setiap kita perjamuan kudus kita diingatkan bahwa melalui pengorbanan Kristus kita diterima Tuhan apa adanya. Saudara nggak bisa menggugat bahwa saya dan saudara punya sesuatu posisi tawar kepada Tuhan yang membuat Tuhan menerima kita. Enggak. Itu yang mendobrak pola pikirku bahwa apapun ekspektasi orang terhadapku, apapun harapan Tuhan terhadapku, aku lakukan sebaik-baiknya. Kalau toh tidak sesuai dengan maunya orang, maunya Tuhan, masih ada kasih karunia yang membuat aku punya kesempatan lakukan yang terbaik di hari besok. Amin. Amin. Paham sampai di sini? Saudara mengerti? Kita diterima Tuhan bukan karena sesuatu yang kita lakukan. Kita diterima Tuhan bukan karena pelayanan kita dipuji manusia. Kita diterima Tuhan bukan karena sesuatu yang membuat gereja diagungkan namanya. Kita diterima Tuhan karena kita ada apa adanya. Amin. Jangan lihat kiri kananmu. Kamu diterima Tuhan karena apa adanya. Ini yang luar biasa. Dengan kenyataan ini, kita nggak bisa sombong. Yang punya prestasi nggak boleh sombong. Yang punya sesuatu nggak boleh sombong. Yang dianugerahi Tuhan dengan wajah di atas rata-rata juga nggak boleh sombong. Ketika ada cowok mungkin wajahnya di bawah rata-rata, nggak ngacak lah ya. Nggak boleh. Siapa tahu tiba-tiba ada Vanu di wajah cantikmu, kemudian Vanu itu meluas jadi kusta, mau apa lo? Yang kedua, saat kita memahami kasih karunia, kita harus tahu bahwa kasih karunia berbicara tentang intervensi Allah dalam kehidupan kita. 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kita ada karena kasih karunia. Ini yang ngomong Paulus. Saudara masih tahu bahwa Paulus adalah seorang teolog, penulis Alkitab yang identik dengan teologi kasih karunia. 13 surat yang Paulus tulis, dari mulai kitab Roma sampai kitab-kitab lainnya, selalu berbicara tentang kasih karunia. Kenapa? Karena background Paulus itu seorang penjahat,
pembunuh umat Kristen mula-mula. Saat dia diangkat Tuhan menjadi rasul, menjadi hambanya, dia sadar bahwa aku seperti ini nggak layak, tapi aku ada karena kasih karunia Tuhan. Camkan baik-baik, seorang Paulus yang menerima kasih karunia, dia bersikap secara benar. Apa? Dia bilang gini, sebaliknya aku telah bekerja lebih. Intervensi Tuhan berbicara tentang cara Tuhan mempertahankan kita di dunia ini dengan segala keberadaan kita. Amin. Kalau Tuhan mempertahankan kita di dunia ini, artinya Tuhan punya rencana dan tujuan. Dan rencana dan tujuan Tuhan itu harus menjadi acuan kita untuk hidup. Sebab itu, kalau kita menerima kasih karunia Tuhan, kita nggak boleh hidup santai dan sekedarnya saja. Paulus bilang, aku bekerja lebih keras. Yang pertama, kasih karunia harus kita responi dengan hidup yang bertanggung jawab. Saudara, kita masih ada karena Tuhan ingin kita menggenapi rencananya. Amin. 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 Saya ulangi lagi, kita masih dipertahankan Tuhan dengan segala kelemahan kekurangan kita. Karena Anda melihat bukan kelemahan kita, tapi sesuatu yang telah Dia letakkan dalam hidup kita, yaitu benih ilahi, harus bertumbuh dan menjadi berkat bagi banyak orang. Itu tujuan Tuhan, agar kita ada di dunia ini. Artinya, kita harus hidup secara bertanggung jawab. Terkait dengan ini, karena kasih karunia bicara bukan peraturan. Saya kasih contoh seperti ini. Kita tidak ingin berbuat dosa kepada Tuhan karena takut dihukum atau karena takut menyakiti hati Tuhan. Kalau saudara berpikir takut dihukum neraka, saudara dan saya sebetulnya tidak menghargai kasih karunia. Karena hukum Taurat sudah digenapkan oleh Yesus. Amin. Pleroo, digenapkan. Sudah ditamatkan. Jadi artinya gimana? Kalau kita baca firman, kemudian kita dituntut harus mentaati firman tersebut, oke. Tapi jangan mentaati dengan cara kita sendiri, dengan kekuatan sendiri. Tapi lakukanlah dengan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Karena hanya Tuhan yang memampukan kita bisa melakukan kebenaran itu dengan tepat seperti yang Dia mau. Dosa bukan hanya bicara pemberontakan. Kata asli dosa bicara soal tidak tepat sasaran. Saudara masih tahu? Dosa tidak hanya bicara pemberontakan, memberontak, no. Tapi dosa adalah ketidakmauan kita mengikuti sasarannya Tuhan. Itu dosa. Hamartia. Jadi kalau hari ini kita hidup tidak dalam kehendak dan rencana Tuhan, sebetulnya kita secara tidak langsung memberontak terhadap mau Tuhan. Dan kita tidak menghargai kasih karunia Tuhan yang menjadikan kita ada hari ini sebagaimana kita ada. Bertanggung jawab adalah satu sikap menyadari bahwa saya ada karena Tuhan. Saya harus hidup seperti yang Tuhan mau. Maka itu lagu tadi, you more than every. Orang gak akan bisa hidup bagi Tuhan kalau dia masih terikat banyak hal di dunia ini. Saya gak bicara pelepasan ya. Mau saya suka marah, ada roh marah, ada. Siram air, psh. Roh marah ada. Untuk beberapa kasus memang ada roh marah. Tapi tidak semua orang pemarah punya roh marah. Marah itu seperti apa? Orang Batak, diam kau. Itu bukan marah. Itu biasa Bu ya. Orang Solo kalau bilang, mas, diam ya. Itu belum tentu bukan gak marah. Orang Solo marahnya dengan Batak beda. Beda Pak Wianto. Orang Batak tuh tingkat Melayu, diam kau. Itu marah. Tapi kalau, diam kau. Itu belum marah. Orang Solo susah ditebak. Marah gak marah. Lembut. Saya tahu orang Jawa kalau sudah diam seperti Pangeran Diponegoro bertemu dengan Jenderal Dekok. Dia diam gini aja. Dia diam. Nah, itu marah. Kalau Batak marah, apa kau? Kau pikir tanah nenek moyang kau kah? Otak kau di mana kau? Opungku yang punya tanah di sini. Lihat margaku ini ya. Batak marah. Ambon. Beta punya tanah. Ale mengerti ini beta punya tanah. Beta tentara, beta pukul ale. Itu orang Ambon. Tapi kalau orang Jawa, diam tangan megang keris. Yang kedua, memahami bahwa hidup dalam anugerah itu membutuhkan kerjasama Tuhan. Saya sudah jelaskan berjalan dalam roh.
yang terakhir. Memahami hidup dalam anugerah adalah melakukan hal-hal yang maksimal bagi Tuhan. Paulus berulang kali menyebutkan bahwa kasih karunia adalah pendorong utama untuk dia melayani. Artinya apa? Kita dikasih kesempatan hari ini boleh ada sebagaimana kita ada. Harusnya membuat kita sadar, napas yang kita miliki dan sisa waktu hidup kita adalah napas untuk memuliakan Dia. Amin. Saya ketika saya dalam perenungan akan firman ini, Tuhan sepertinya bilang seperti ini. Ron, kamu lihat kelemahan, kesalahan, ketidaktaatanmu. Iya. Kenapa hari ini kamu hidup? Jawaban saya standar. Kasih karunia. Betul. Tapi jangan pernah santai hidup dalam kasih karunia. Lakukanlah apa yang ku mau. Tapi aku nggak mungkin bisa menemukan satu titik di mana aku bisa mencapai standarmu Tuhan. Betul kan? Betul nggak? Tuhan bilang apa? Jalani aja. Jalani aja. Karena penilaian bukan hakmu, tapi hakku. Kalau kita terlalu banyak menilai diri sendiri dengan pandangan yang dunia berikan, kita nggak akan pernah bisa bersyukur pada Tuhan. Karena kita selalu melihat kekurangan, kelemahan diri sendiri. Tapi kalau kita melihat gini, Tuhan terima kasih aku boleh ada. Karena aku tahu aku lemah, aku tahu punya kekurangan, aku tahu punya kegagalan. Tapi karena kasih karunia-Mu aku ada, maka kita akan memikirkan besok harus lebih baik lagi untuk Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama.